Kalau ini yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anda Haji. Saat ini saya dan suami dan juga putri kami sedang bersilaturahim ke Rutaba Ibnu Baduta Turki, Duren Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, bersama dengan Ustaz Munif sebagai pengasuh ya. Oke, Ustaz Munif, yang ingin kami tanyakan tadi ya, pertama bagaimana konsep secara umum untuk Rutaba ini, berapa jumlah gurunya dan berapa jumlah muridnya? Jadi konsep utama dari Rutaba, Rumah Tahfidz Balita di Lembaga Tahfiz ini adalah untuk menghafal Al-Quran dan menyampaikan isi-isi kandungan Al-Quran termasuk asbabun nuzulnya dan penyampaian pembelajaran membaca Al-Quran. Dan untuk jumlah gurunya di sini ada 6 dan muridnya alhamdulillah sejak Januari. Jadi kita pembukaan Januari 2021 gitu. Itu anaknya 28. Subhanallah. Yang dari awalnya hari pertama itu 1 anak. Alhamdulillah, semua dari Satu satu. anak dikepung sama 3 ustadzah. Satu anak 3 ustadzah. Hari kedua 2, hari ketiga 3, dan seterusnya sampai kami pokoknya Bismillah harus ada target kan? Yes, Pekan ini harus 10, Bismillah 10, terus ditambah lagi alhamdulillah sampai sekarang 40. Mulai usia berapa Ustadz? Usianya 3 tahun. Harus pas 3 tahun, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, boleh. Mulainya dari 3 tahun itu kita masukkan pra-level. Di sini ada 2 anak yang pra-level. Yang pra-level ini adalah menghafal surat-surat pendek, minimal 10 surat pendek targetnya. Terus setelah itu menghafal masuk di level 1. Yang paling besar di sini ada kelas 2 SMP. Iya, SMP. Masuk kelas sore. Di sini ada 2 kelas. Kelas pagi jam 8 sampai jam 12, kelas sorenya jam 1 sampai jam 5. Ada kelas ya. Satu pekan full atau liburnya hari apa? 4 hari saja. Iya. Senin sampai Kamis. Sampai Kamis. Mengenai ini agak sensitif ya, enggak apa-apa ya. Itu istilahnya apa itu? Ujrah atau bukan ujrah ya? SPP lah mungkin ya. Jadi kita di sini sistemnya itu subsidi silang ya. Subsidi silang. Yang mampu monggo dan bagi yang belum mampu nggak apa-apa. Artinya kita tidak pernah menolak anak yang belajar Al-Quran dan tidak jadinya masuk Rutaba itu bukan karena dia. Betul. Inginnya kami memang seperti itu. Tapi kami juga ada patokan bila mau membayar sekian monggo, ataupun 50%-nya monggo, 75% monggo, 20% monggo. Karena memang intinya kita ada konsumsi harian. Susu. Ini ya, masa susu dan kurmanya wajib. kualitas premium juga. Premium. Ini bukan ini. Sukari bro. Saya udah dari tampangnya udah tahu sukari. Oh iya. Insya Allah. Sekali masuk pembelajaran 4 jam ya Ustadz ya. Oke, ini kita bahas yang level 1 ya. Lalu misalkan dimulainya umur 3 tahun, tapi ada yang minat tapi udah bisa SMP gitu gimana? Betul. Kita semuanya di sini mulainya level 1, ada yang SMP, ada yang SD kelas 4, 5. Nah, satu kelas dengan usia yang berbeda, itu tantangannya luar biasa tentu ya. Tapi belum tentu juga ya. Asalkan anaknya, kita tergantung anaknya. Iya. Asalkan anaknya itu nggak minder sama anak-anak yang lebih kecil, itu saja. Nah, sekarang kebalik ya. Kebalik. Kalau keren ya, kalau belajar Al-Quran itu
kebalik, nggak kayak sunatullah. Kan biasanya anak kecil minder sama yang besar. Nah, ini enggak, kebalikannya, yang besar malah minder sama yang kecil. Karena anak kecil itu anak ajaib, tahu nggak? Karena mereka belum banyak yang berpikirkan, ya, kan juga belum sekolah ya. Dan perasaan mereka selalu happy, bermain, happy. Sehingga mungkin ilmunya jauh lebih cepat masuk ya, betul ya Ustadz? Iya, betul sekali. Akhirnya gimana tuh tipsnya untuk yang udah dewasa biar lebih cepat menghafal? Tetap kita motivasi, kita kasih motivasi untuk tetap bisa semangat dan agar anaknya bisa enjoy, nggak membandingkan saya lebih besar atau saya lebih pintar atau saya lebih berpengalaman. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah anaknya itu enjoy dalam menghafal dan bersama teman-teman yang lebih kecil, ada yang masih usia SD kelas 1, SD kelas 3 ya enjoy. Ada tips khusus nggak untuk anak yang sekolah? Karena anak SMP kan tantangannya lebih banyak ya, jajet segala macam. Itu ada tips khusus, misalkan mohon izin sampai coba kurangi jajetnya atau gimana itu untuk sambil didoakan terus pastinya. Kita sebelum masuk kita adakan kesepakatan dengan wali santri dulu. Jadi kita harus bersinergi, harus satu visi tentang anak kita. Artinya apa? Kita dalam mendidik anak dan belajar Al-Quran itu harus didahulukan. Kita harus pahamkan wali santri bagaimana pentingnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini bukan bakat atau minat, akan tetapi pilihan kita. Jadi kalau sudah menjadi pilihan, maka bisa tidak bisa diajarkan lebih dulu dari yang lain. Kalau kita menganggap ini minat, ada anak yang nggak bisa menghafal sedikit, itu mundur, mundur dan lain sebagainya kan. Iya. Jadi kita kasih pemahaman, jika beliau bersemangat, kita pun akan lebih semangat lagi kan. Dengan itu setiap hari kita lakukan controlling dengan orang tua. Baik, saya potong ya. Nah, tadi pertanyaannya berlanjut. Di rumah kewajiban orang tuanya bantu murojaah atau gimana Ustaz? Membimbing, menyiapkan waktu minimal setengah jam. Setengah jam. Waktu idealnya kapan? Yang terbaik? Waktu idealnya setelah maghrib atau subuh. Setelah subuh. Setelah subuh, setelah maghrib gitu. Iya. Atau di waktu luang anak-anak dan orang tua. Hanya kita memberikan menyampaikan kepada orang tua agar orang tua membuat kesepakatan dengan anak agar terjadi kedekatan emosional kan. Iya. Setelah terjadi kedekatan emosional, anak-anak tahu kewajibannya dan haknya. Siap. Setelah itu kan lebih enak untuk waktunya ngaji kapan dan sampai berapa lama. Itu kalau sudah ada kesepakatan, insya Allah akan lebih mudah. Ya. Baik Ustadz, yang terakhir sebelum saya tutup sesi ini, ada semacam buku penghubung atau apa itu dengan orang tua? Pakai buku? Pakai buku. Oh. Selain buku penghubung, kita juga melaporkan via grup WA. Ya, grup WA, hari ini materinya apa, sampai apa, dan PR di rumahnya itu memperdengarkan atau merojaah surat apa sampai apa. Jadi medsos ini kita manfaatkan ya Ustadz ya, bukan kita yang dimanfaatkan medsos. Nah, catat itu. Jadi medsos itu atau teknologi kita pakai untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan pengasuhnya. Luar biasa sekali Ustadz. Ini untuk sesi pertama saya cut dulu ya, karena memori HP juga keren. Satu kata terakhir mungkin Ustadz untuk penyemangat bagi generasi muda nih. Sehubungan dengan tahsinnya gimana Ustadz ini? Penting ini soalnya. Ini tahsin untuk anak-anak atau ya untuk semuanya? Kan ini tahfiz. Tahsinnya kapan? Kalau anak-anak langsung sekaligus. Kan dibimbing sama orang-orang yang sudah tahsinnya itu bersama ke Rasulullah. Jadinya anak-anak sekaligus mendengar sekaligus melihat bagaimana cara membacanya, bagaimana mulutnya, dan bagaimana cara melafalkannya kan ada. Berarti nggak dua kali kerja kan? Langsung kan, ya kita langsung. dari awal. Dan biasanya kita kan pakai video, jadi melihat langsung bagaimana cara membacanya, cara melafalkannya, dan bagaimana bentuk mulutnya gitu.
Terus moncong-moncongnya iya, gimana? nah, Ininya gimana? Selain itu juga kita menyediakan untuk orang tua, karena memang prinsip kami kalau kita sudah membuka rumah tahfidz berarti sudah anaknya sudah ada di sini, berarti keluarganya juga harus ikut. Sekaligus Iya. ya, itu penting ya. Itu Jumat setelah asar kita adakan taksin Taksin untuk orang tua. Mohon izin, itu satu paket atau bonus atau sendiri? Terpakai. Satu paket. Iya. Masya Allah, murah sekali. Ya Allah, subhanallah. Inilah kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan yang menolong kita. Betul ya Ustaz ya? Iya. Baik, sahabat, sangat inspiratif sekali. Insya Allah ya, mohon doanya di yayasan kami di Rumah Turen juga akan segera mewujudkannya. Kami akan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.